Saudara-saudara sekalian, orang-orang bijak menyatakan kemenangan Prabowo Gibran berarti kemenangan untuk melanggengkan tetap bodohnya rakyat Indonesia, tetap miskinnya rakyat Indonesia. Karena dengan bodoh dan miskin, kita rakyat Indonesia akan dijadikan modal untuk meneruskan melanggengkan kekuasaan. Karena hanya orang-orang bodoh dan miskinlah yang mudah ditipu, mudah dikelabui, mudah diiming-imingi, hanya sekedar mendapat secuil materi. Kita akan mendukung mati-matian terhadap orang yang sedang berkuasa. Maka kalau Anda ingin berkuasa sepanjang waktu, sepanjang masa, jangan sekali-kali rakyat dibuat pintar dan cerdas. Karena ketika rakyat pintar dan cerdas, maka Anda yang berkuasa akan digulingkan. Maka dari dulu sampai sekarang, orang-orang yang telah menjabat di negeri ini tak ada upaya, tak ada usaha untuk membuat rakyat menjadi kaya, untuk membuat rakyat menjadi pintar, dan tak ada usaha untuk membuat rakyat menjadi cerdas. Karena kalau semuanya itu terwujud, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang kaya dan berdaya akan tampil ke depan melawan. Berbeda kalau rakyat itu bodoh dan miskin, cukup didatangi, diberi sekarung beras dan segepok uang, mereka akan diam. Maka ketika suasana Pilpres 2024, orang-orang cerdas, orang-orang pinter yang bersuara dari kampus-kampus, dari tempat-tempat pertemuan ilmiah, semuanya dibungkam agar rakyat tidak mau mendengarkan. Karena kalau mau mendengarkan, berarti orang itu akan menjadi pintar dan menjadi cerdas. Dan ketika orang menjadi pintar dan cerdas, berarti itu adalah ancaman bagi penguasa. Semoga saudara-saudaraku cerdas. Jangan sampai kita terbawa oleh situasi yang sudah terlanjur terjadi, dan kita akan menunggu sekian lama untuk terjadinya sebuah perubahan. Maka benar ketika para leluhur kita dulu menyatakan, sekarang ini, saat ini, umumnya adalah generasi muda, generasi yang katanya cerdas, tapi otaknya buntu, tidak membaca fakta, tidak pernah membaca sejarah, bahwa orang-orang jahat itu di saat-saat ketika ingin merebut kekuasaan akan berubah wajahnya menjadi wajah-wajah yang cantik, yang tampan-tampan. Orang itu akan berubah menggunakan topeng-topeng yang dulu dicatat sebagai orang jahat, sekarang dicatat sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai orang soleh. Kita tertipu itu, dan inilah yang dikatakan oleh para leluhur kita sebagai zaman edan. Apa kata leluhur kita? Saiki zaman edan.
Sapa sing ora edan ora keduman. Saat ini adalah zaman gila. Siapa yang tidak ikut gila tidak akan kebagian. Maka orang-orang yang kemarin kita nyatakan sebagai orang soleh, kita ketahui sebagai orang pintar, orang cerdas, orang berilmu, tetapi ketika ikut-ikut gila, gara-gara kalau tidak ikut gila tidak akan mendapatkan amplop, tidak akan mendapatkan bagian, maka sesungguhnya orang-orang yang kemarin kita nyatakan sebagai orang baik, kita nyatakan sebagai orang soleh, kita nyatakan sebagai orang yang punya ideologi, semuanya itu sudah digadaikan karena ikut gila. Kenapa? Karena kalau nggak ikut gila, mereka takut miskin, mereka takut tidak mendapatkan bagian. Itu sebabnya pepatah itu dilanjutkan, ungkapan leluhur kita itu dilanjutkan, sak beja-bejane wong kang edan luwih bejo wong kang eling lan waspada. Sebesar-besar apapun yang diperoleh oleh orang-orang yang kemarin baik dan ikut gila karena mendapatkan kebahagiaan, maka catat akan tetap beruntung bagi orang yang sadar, yang tidak ikut gila, tidak mau menerima pemberian demi menjaga harga diri, menjaga istiqomah, dan terus menjaga ideologi. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada saudara-saudara yang ideologinya, perjuangannya demi kebenaran belum berhasil, jangan menyesal. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dicatat bahwa Anda sudah memperjuangkan kebaikan. Dan kebaikan memang rumusnya bisa dikalahkan karena kalah strategi, kalah taktik. Tetapi ingat, Joyo diningrat lebur dening pangestuti. Suradira Jaya diningrat lebur dening pangestuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.